Sagung dumadi Rahayu, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Tabe wong Jawa uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan petang hari ini saya akan mengambil sebuah cerita dari pewayangan. Tapi sebelum saya bercerita, semoga Anda selalu diberi limpahan rahmat, terutama kesehatan jasmani dan rohani. Kali ini saya akan mengambil dari sebuah riwayat pada zaman Kadewatan yang diceritakan Sang Yang Wenang. Sang Yang Wenang ini beliau sedang mencari terah penggantinya ya, atau yang disebut dengan pemimpin para dewa di kayangan ya. Karena Sang Yang Wenang ini mempunyai 3 putra ya. Pada 3 putra, yang pertama yaitu adalah Sang Yang Antaga. Ketika beliau turun di bumi disebut dengan Kitokok. Putra yang kedua adalah Sang Yang Ismaya ya. Ketika turun di bumi disebut Ki Lurah Semar. Yang ketiga adalah Batara Guru yang disebut dengan Manikmaya. Ya, tadi masnya ingin diceritakan tentang wayang ya? Ya, makanya akan saya ceritakan semampu saya. Jadi setelah Sang Yang Wenang ini mengadakan sebuah sandiwara, sebuah sayembara ya, sayembara yang diadakan dengan cara barang siapa dari ketiga anaknya tersebut dapat menelan bulat dan memuntahkan kembali gunung Jamur Dipo, maka dialah yang akan terpilih menjadi penguasa kayangan. Pada giliran pertama kebetulan yang melakukan adalah Sang Yang Antaga atau Kitokok tadi. Beliau dengan gagah beraninya berangkat menuju sebuah gunung, lalu gunung tersebut dicoba untuk ditelannya ya. Maka yang terjadi apa? Mulutnya robek dan jadi dower, karena Kitokok ini memaksakan dirinya untuk menelan padahal mulutnya tidak muat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu giliran berikutnya adalah Batara Ismaya ya. Ismaya atau yang disebut dengan Ki Lurah Semar ya. Yang melakukan berikutnya ya, termasuk Buto Cekil, mungkin sedulur semuanya kenal ya, itu juga adalah salah satu asuhan daripada Kitokok ini tadi ya. Cekil itu raksasa ya mas ya, raksasa Buto Cekil adalah tokoh pewayangan yang hanya ada di Jawa ya, tidak terdapat dalam kisah Mahabharata ya, dari India. Sebagai umumnya Buto Cekil itu mewakili personifikasi orang jahat dalam tatanan masyarakat Jawa, dan Cekil adalah pemimpin bagi kaumnya seperti juga tokoh-tokoh yang lain ya. Tampil dalam cerita wayang adalah personifikasi para pemimpin, tidak ada rakyat biasa ya, seperti itu ya. Buto Cekil memiliki ciri fisik rahang bawah yang maju ke depan, ciri khas dagu yang posisinya lebih maju membuat namanya menjadi Cekil ya. Digunakan oleh biker Indonesia untuk menyebut suatu jenis helm ya. Buto Cekil tidak garang tidak garang ya sebetulnya ya, tidak ganas, juga tidak pemarah. Layaknya raksasa, justru suka bercanda dan pandai bersenang-senang ya. Buto Cekil adalah seorang yang ngeyel ya, jati dirinya adalah orang ngeyel ya. Waktu itu juga itu adalah salah satu momongan yang tokoh tadi ya, atau tokoh tadi ketika turun di dunia, punya asuhan yang namanya Cekil ya. Di dalam sebuah kisah ini dikukuhkan pendapat ya, bahwa sebetulnya
Sang Hyang Antogo yang turun di dunia menjadi Kitogok ini atau Kitogok ini, beliau punya momongan dari para raksasa-raksasa yang berwatak angkara murka. Tapi sesungguhnya Kitogok ini beliau tidak pernah istilahnya memberi masukan untuk berbuat yang angkara itu tadi. Justru Kitogok ini melarang untuk berbuat angkara murka. Bahkan suatu ketika para raksasa berkelahi untuk melawan para kesatria dari Pandawa, selalu dicegah, selalu dilarang, bahkan diingatkan bahwa nanti kalau nekat maju perang maka binasa. Karena apa? Karena sebuah keangkara murkaan tidak akan menang untuk melawan kebenaran, seperti itu. Makanya dari itu yang namanya Kitogok yang didampingi oleh Bilong ini, walaupun beliau ada di jalan yang kiri, beliau seolah-olah di kaumnya para Kurawa yang terkenal angkara murka, beliau berdua adalah berhati bersih, berhati suci yang selalu memberi peringatan pada para raksasa tersebut supaya ke jalan budi luhur yang lebih baik. Maka dari itu ya ceritanya mungkin agak sedikit berbeda ya. Sang Hyang Semar itu karena beliau melakukan kesalahan dengan Sang Hyang Antaga, lalu beliau berdua diturunkan di muka bumi ya. Sang Hyang Antaga menjadi Kitogok, Sang Hyang Ismaya Jati menjadi Kilurah Semar, dan beliau berdua ini menjadi sebuah abdi atau sebuah pengasuh ya. Kilurah Semar itu ditugaskan di jalan kanan, yaitu mengasuh para Pandawa. Nah, sementara Sang Hyang Antaga yang disebut dengan Kitogok ini diarahkan di jalan kiri menjadi apa? Menjadi pemomong para raksasa ya. Para raksasa kan seperti itu ceritanya gitu Mas. Dari zaman dulu Sang Hyang Antogo atau Kitogok ini nggak pernah benar, selalu dipersalahkan karena beliau mengabdi dengan para raksasa gitu loh Mas ya. Dari zamannya Dasamuka ya Mas ya. Nah, dan Dasamuka ini perlu diketahui ya Mas ya, Dasamuka ini adalah seorang raja raksasa yang penuh keangkara murkaan maksudnya ya. Dasamuka ini bisa disebut dengan Rahwana ya toh, itu turun temurun. Dan sesungguhnya para dewa-dewa ini termasuk para raksasa ini itu selalu berinkarnasi Mas. Dari turun temurun, dari di setiap kisah pewayangan pasti beliau akan terakhir kembali ya. Contohnya ketika waktu zamannya Dasamuka, Kitogok itu ada ya, dan Ki Semar pun ada. Waktu zamannya Rahwana ya, Rahwana itu juga ada. Jadi turun temurun kisahnya seperti itu. Nah, itu cerita-cerita tentang wayang seperti itu Mas. Jadi banyak lagi ya.